Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan survei apa yang terjadi jika kita berlari. Nah, berlari ya, olahraga. Sebelum mulai, yang harus saya lakukan yaitu cek berapa kadar oksigen di dalam darah sebelum mulai berlari. Oke, nih caranya simple. Saya buka dulu sarung tangannya. Oke sobat, nah, kita tempelkan di sini, boleh dilihat. Nah, seperti ini. Nah, kita cek dulu berapa oksigen. Nah, di sini ada. Di sini kita lihat saturasinya 98% dan nadi 89 kali per menit. Oke sobat, baiklah. Tadi kita sudah cek nadi sebelum kita melakukan lari itu adalah 88, itu masih dalam batas nadi normal. Nah, bagaimana setelah kita berlari ya, kita berlari ke sana ke bawah, nanti balik lagi ke sini, kita cek apa yang terjadi. Oke, sip, kita mulai. Bismillah. Oke. Baiklah teman-teman, kita cek lagi berapa nadi setelah berlari. Mas-masan. Oke. Dari sini boleh dilihat. Nah, baiklah di sini bisa terlihat saturasinya 93 dan nadi 141 kali per menit. Baiklah sobat sekalian, tadi kita sudah coba eksperimen dengan berlari ke belakang sana. Nah, kita sudah berlari ke arah bawah sana dan balik lagi ke atas, dan kita sudah cek sebelum kita berlari nadi kita 88 dengan kadar oksigen di dalam darah 99%. Itu dalam tahap normal, itu masih normal. Oke, itu dalam keadaan kondisi normal. Nah, setelah kita berlari, kita cek lagi tadi dengan alat cek saturasi ini, dan kita bisa tahu ternyata kadar oksigen di dalam darah kita menurun. Nah, yang tadinya 99, setelah kita cek ternyata hanya 93. Turun lumayan, itu 6% berarti ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Yaitu nadi. Nadi kita meningkat drastis. Yang tadinya 88 sekarang menjadi 141. Itu kenaikan yang signifikan. Nah, kalau pada saat kita tidak olahraga dengan nadi sekian, itu tergolong ke dalam takikardi atau nadi cepat, dan itu harus diperiksakan ke dokter jantung ya. Oke.
Nah, apakah kita harus periksa ke dokter jantung dengan nadi sekian tadi? Tidak, karena pada saat kita olahraga atau berlari itu nadi sekian itu normal, nadi 141 itu masih tergolong normal. Kenapa? Karena saat kita melakukan aktivitas berlari atau olahraga yang membutuhkan energi lebih, nah tubuh kita bekerja keras. Bukan hanya kaki kita untuk berlari, tidak. Termasuklah di dalamnya ada jantung dan paru. Kenapa? Ketika kita berolahraga, bagian yang ikut beraktivitas untuk olahraga, dalam hal ini lari, tentunya daerah tungkai, daerah kaki. Nah, darah dipusatkan oleh jantung, dipusatkan aliran darahnya ke tungkai kaki untuk menambah kekuatan dari kaki untuk mensuplai energi. Apakah hanya butuh darah? Tidak. Darah tanpa oksigen sama saja bohong. Berarti paru-paru pun juga harus bekerja keras mengikat oksigen lebih banyak lagi untuk disalurkan ke kaki. Disalurkan pertama dari paru-paru, disalurkan ke jantung, kemudian dialirkan ke daerah yang beraktivitas, dalam hal ini tungkai kaki. Oke, itu salah satu alasannya kenapa kita setelah berlari bukan hanya capek, berkeringat, tapi juga ngos-ngosan kayak gitu. Karena paru-paru bekerja berkali lipat lebih dari biasanya. Oke, meningkatnya nadi diikuti dengan napas yang cepat sehingga terasa ngos-ngosan. Terus apakah ngos-ngosan itu normal? Normal, karena pada saat ngos-ngosan itu adalah tanda bahwa tubuh kekurangan oksigen. Makanya paru-paru bekerja lebih lagi. Buktinya apa? Paru-paru kita kekurangan oksigen atau tubuh kita kekurangan oksigen. Tadi kita cek setelah kita lari, saturasi yang tadinya, saturasi itu kadar oksigen dalam darah ya, yang tadinya 99% itu turun menjadi 93%. Turun 6% itu lumayan signifikan. Nah, itu bukti bahwa saat kita berolahraga kita membutuhkan banyak oksigen, dan ketika kita ngos-ngosan itu tanda bahwa kita kekurangan oksigen. Makanya kalau dalam latihan kita biasa dilatih untuk mengatur napas supaya kita mendapat suplai oksigen yang lebih baik. Oke, begitu penjelasannya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh klik di komentar. Jangan lupa like and subscribe. Oh ya, selanjutnya kita akan membahas di video selanjutnya, tapi ya di video selanjutnya jangan lupa like, subscribe dulu. Kita akan membahas kenapa saat lari kebanyakan kita kram perut. Oke, kram perut, tahu? Perutnya sakit. Oke, padahal kita hanya lari. Oke, tonton video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Raja Penidur. Oke, jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.